sing duwe putu do duwe putu. Tapi aja tambah bojo. Kali guyon aja tegang musim corona nggih. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu diniatake ngaji nggih. Diniatake ngaji, mudah-mudahan kita berkah kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saged maju ra iki ya. Bisa maju secukupnya karena memang ini kapasitas 80, nek sesek-sesegan mudah-mudahan nanti bisa jadi 800. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak siap ngaji? Jangan ngantuk nggih. Nah, ampun ngantuk ya, mudah-mudahan ngantuk ya menungso lah, tapi aja ngasih turu. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Podo. Kepadanya Ustaz Sumarno kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala fi qulubina sakinata wal mutmainnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rasulahu basyiran wa nadhira. Wa ba'd, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Yang saya hormati segenap tim dari Rehab Hati, Ustaz-Ustaz. Yang saya hormati Al-Ustaz Saifur Rahman. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertolabul ilmi lagi, bisa menuntut ilmu kembali di tengah-tengah pandemi yang masih berjalan. Kita harus tetap bersyukur kita digemulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tontonan dan tuntunan. Tidak hanya sekedar di depan televisi. Sinetron apa sing terkenal? Sinetron apa? Sinetron apa? Sinetron. Kalau saya memang tidak kenal sinetron karena sudah 2 tahun tidak lihat televisi. Sudah tidak pernah lihat televisi lagi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tuntunan dan tontonan ini jelas berbeda. Yang banyak itu tontonan, yang tidak disukai tuntunan. Maka menggabungkan dua ini ke dalam satu media itu harus kita perbanyak. Malam hari ini kita bisa lihat slide, kita bisa mereview beberapa pengetahuan yang pernah kita ketahui, atau kita bisa menambah ziyadah ilmu yang belum kita ketahui pada tuntunan dan tontonan. Tapi jangan dilihat tontonannya kemudian kita tidak mendapatkan tuntunan. Yang penting adalah tuntunannya. Ya. Tadi tak kompor-kompori bapak-bapak, ustaz-ustaz yang dari Rehab Hati dan Ustaz Saifur Rahman yang nanti akan jadi pembicara. Dan tekonang pengajian nanti akan ada kajian seperti Ustaz Danu kayak gitu ya. Pada datang, alhamdulillah yang datang banyak kayak gitu ya. Nanti tim Ustaz Danu mau datang kayak gitu ya. Ini ada tuntunan dan tontonan. Biar datang, alhamdulillah yang datang banyak gitu ya. Yang datang banyak. Insya Allah yang datang itu sesungguhnya berlipat-lipat dari yang kita lihat. Karena setiap ada majelis yang mengingat Allah, malaikat turun di dalamnya. Dan mudah-mudahan nama musola yang sedang di dalamnya kita berzikir kepada Allah, besok kita berkumpul di Telaga Kausar. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jazakallah dari tim Rehab Hati, Ustaz Saifur Rahman yang datang ke sini. Marhaban, ahlan wa sahlan bihudirikum di pimpinan Ranting Muhammadiyah Podo di Duku Penciran, yang saya yakin Rehab Hati terdetik dan melihat belum pernah gitu ya. Tapi alhamdulillah inilah Penciran Podo yang insya Allah sebentar lagi akan muncul peradaban pendidikan RTQ, akan muncul pendidikan TPQ, mudah-mudahan nanti bisa jadi pondok pesantren ya.
Ikhtiar ini tidak hanya sekedar untuk kita tapi untuk umat. Karena dakwah Riyab Hati, dakwah Ustaz Saifur Rahman, dakwah Islam tidak ada kata lain kecuali ilahi kalimatillah, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya mohon maaf apabila dalam memberikan pelayanan baik tempat dan yang lain, terutama tempat suksukan gitu ya, suksukan. Dan biasanya orang sekarang itu disuruh bergumul bersama-sama itu tidak mau, tapi panjenengan termasuk orang yang mau, orang yang aneh. Nah, orang yang aneh ini disinyalir oleh Rasulullah tuh balil ghuraba kayak gitu ya. Hadisnya kan memang seperti itu. Nah, keanehan ini mudah-mudahan karena keanehan yang baik akan menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti jangan malu ketika dibuka pertanyaan. Karena ini sumber-sumber yang sangat luar biasa sekali di bidang keilmuannya. Sumber-sumber keilmuan beliau-beliau saya menunjukkan di sini sangat berguna bagi kita terkait dengan ruqyah. Ruqyah itu apa? Apakah bisa ngobati bojo sing arep kawin menuju kawin meneh misalnya gitu ya, ataukah dagangan sing ora laris bisa laris meneh gitu ya. Nah, ini nanti akan dikupas tuntas oleh ustaz-ustaz yang sangat luar biasa, tentu dengan tren bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita kan biasa melihat cara pengobatan di luar medis, non medis itu dengan berbagai macam cara. Misalnya saya pernah lihat sendiri ada orang tidak bisa berjalan, kemudian ditungoni gitu ya. Ini aku kemudian bisa berjalan gitu ya, bisa berjalan. Begitu bisa berjalan, kemudian pulang sampai di rumah tidak bisa berjalan lagi. Itu ya, ada yang seperti itu. Nah, ini akan dikupas tuntas mana yang syariah, mana yang ghairu syariah atau yang syaitoniyah, kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Saya tidak perlu panjang lebar karena yang dinanti-nanti bukan saya, yang dinanti-nanti adalah beliau-beliau ustaz-ustaz yang akan menyampaikan materinya. Dicampur ustaz, bahasanya nek Indonesia terus orang paham sing cilik-cilik ya. Kalau Jawa terus nanti barangkali ada yang tidak paham juga. Ya, kalau Jawa, kalau Indonesia ya. Saya kira itu, mari kita nikmati pergulatan ilmu ini sebagai tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Menginjak acara berikutnya adalah materi pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Soleh Abu Al-Fatih. Beliau adalah trainer ruqyah syar'i internasional Riyab Hati. Untuk waktunya kami persilakan. Nah, saya Ustadz, ini saya kasih waktu nih sampai dengan 20 menit. 20 menit sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmatnya, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saya percepat ya, karena kasih waktu hanya 20 menit. Biasanya saya ngisi minta sampai jam 10. Nah, perkenalkan saya dari tim Riyab Hati. Saya Soleh Abu Al-Fatih, asli dari Jakarta Pak, Ibu. Lahir dan besar di sana Jakarta, cuma nggak pernah pulang. Bapak dan Ibu pernah dengar Bang Toyib? Nah, itu saya. Sebulan cuma sehari, sebulan cuma 2 hari. Kadang di rumah hanya sehari atau 2 hari. Karena sangat banyak yang membutuhkan dakwah ini, sehingga banyak juga umat yang membutuhkan pertolongan, sehingga saya harus menyediakan diri saya untuk umat. Ini bukan suara asli saya Pak, bukan. Ini setelah berminggu-minggu saya dakwah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ya, sampai di Indramayu kemarin saya diajak bertarung oleh salah satu perguruan bela diri tenaga dalam. Ketika saya sedang mengisi seperti ini, dia datang. Mungkin dia nggak terima dengan ruqyah. Dia datang mengajak saya bertarung Pak. Mengajak saya bertarung dengan ilmu tenaga dalam. Sedangkan saya tidak punya ilmu tenaga dalam.
Saya bilang saya tak punya ilmu apa-apa. Nah, dia bilang kalau ada orang yang menyerang saya, berniat buruk pada saya, maka cukup saya beginikan saja mental, Ustaz. Kata dia, ya sudah silakan antum mentalin saya. Antum silakan mau hajar saya silakan saja. Mau antum pakai ilmu tenaga dalam silakan. Tapi kalau diajak bertarung adu fisik saya kalah. Kenapa? Berat saya 1 kintal. Badan saya ini berat. Geraknya nggak leluasa. Saya nggak bisa berantem. Belum belajar. Nah, dia mau adu tenaga dalam. Saya bilang saya tak punya. Maka sibuklah dia itu dengan mengambil tenaga nggak tahu tenaga alam atau apa, ancang-ancang Pak, ancang-ancang, lalu dia lempar begini-gini aja Bu. Saya diam saja. Ini kapan selesainya? Mau kapan selesainya? Nah, kondisinya ibu dan bapak itu tipuan. Kenapa tipuan? Tahu bapak dan ibu bagaimana tenaga dalam? Kalau bapak dan ibu melihat satu perguruan ilmu tenaga dalam, lalu dia mengadakan atraksi adu tenaga dalam, belum menyentuh sudah mental. Pernah lihat ya? Pernah lihat ibu? Pernah. Itu adalah bagian daripada tipuan. Tipuannya bagaimana Ustaz? Kalau saya mau mentalin ibu, maka saya harus ditanam jin. Ibu pun harus ditanam jin. Kalau ibu nggak ada jinnya, sampai kapanpun nggak bisa mental. Sampai kapanpun nggak bisa mental, nggak akan bisa mental. Kenapa? Karena makanya ibu dan bapak kalau masuk dalam perguruan itu, sebelum ibu dan bapak ikut praktek, maka ibu akan diisi jin dulu. Agar apa? Nanti setiap atraksi ibu dan bapak bisa mental. Itu tipu daya setan. Ya, beberapa hari ini saya dakwah di Kendal. Di Kendal ada beberapa dukun. Maka saya datangi rumahnya. Kita datangi rumahnya, dukunnya saya datangi. Dan tidak sedikit ibu dan bapak dukun itu asalnya dari pondok pesantren. Dan biasanya dukun itu adalah kiai setempat. Ya, maka karena saya mendengar dia adalah dukun, maka saya datangi rumahnya. Ditemani oleh 1 atau 2 teman untuk kita dakwahi. Bukan untuk mengajak ribut, bukan untuk ajak tarung, bukan Pak. Saya tanya alasan dia dalam melakukan semua aktivitas dia. Terus apa sandaran yang dia gunakan? Menggunakan jimat ini, apa sandarannya? Ya, kondisinya adalah apa yang menjadi dasar daripada dia menghalalkan bentuk pengobatan dengan bantuan jin ini, dengan khodam yang dia gunakan. Nah, rata-rata nggak mau jawab Pak dukunnya, kiainya pun tak mau jawab. Kenapa? Karena dia menganggap saya ini ngajak berdebat. Tidak, saya datang dengan baik-baik, bahasa yang halus, dengan cara yang baik, dengan cara yang halus. Tujuannya untuk apa? Kita diskusi agar dia mau bertobat. Kita arahkan ke dia padahal jalan yang benar. Dia bukan orang yang tersesat. Dukun itu bukan orang yang tersesat, tapi dia orang yang belum mendapatkan hidayah. Itu saja. Maka kita katakan dalam hadis Imam Ahmad wa Abu Daud dari Jabir bin Abdullah, Bapak mengobati orang dengan bantuan jin, iya min amali syaitan, kata Rasul. Itu perbuatan syaitan. Jangan diteruskan hal seperti ini. Senyum. Gitu saja Pak, rata-rata mereka. Kita datangi lagi yang di pulau, saya datangi lagi di Kendal. Bapak dan Ibu harus hati-hati. Sekarang saya katakan kenapa saya ada di setiap masjid, datang setiap daerah. Sampai kemarin di Semarang, saya di Semarang Bu, sampai Genting. Genting itu desa paling tinggi di Semarang Kabupaten. Paling atas Bu. Subuh mah nggak ada jamaahnya, nggak ada yang azan, nggak ada yang qomat, masjidnya ada. Masih ada seperti itu, masih banyak. Maka saya datang ke sana. Dan di sana Ibu satu rumah minimal apa? Minimal menanam 10 jimat. Minimal kalau 10 jimat ditanam. 5 sudut, 4 sudut, ada yang 10 sudut.
Kalau ditanya kenapa dia pakai itu, jawabannya tidak tahu. Kenapa? Karena yang ngasih kiai. Bapak dan Ibu, saat ini yang paling berbahaya adalah, awas, hati-hati, kesyirikan. Pulau Jawa ini adalah sumber daripada kesyirikan. Yang kesyirikan itu menyebar sampai setiap pulau, Sumatera, Kalimantan, dan pulau lainnya. Pusatnya di Pulau Jawa. Bapak dan Ibu kalau mau demo, yang paling cocok di demo itu siapa? Sultan Hamengkubuwono. Kenapa? Karena yang menyebarkan kesyirikan sumbernya dari sana, dari keraton. Ketika saya naik ke Gunung Kidul di atas, paling atas, itu ada pertapaan untuk bertapa. Izinnya harus ke keraton. Penjaga keraton itu siapa? Nyi Roro Kidul. Kalau panen sawah harus ngapain? Berterima kasih sama Dewi Sri. Sopo itu semua, Bu? Islam mengenal itu tidak? Tidak ada. Dan dosa yang paling besar itu adalah dosa syirik. Itulah kenapa saya sibuk, Ibu, dan capek. Ini adalah jadwal ketiga saya mengisi kajian. Yang pertama dan kedua di Kendal, hari ini di Pekalongan. Hanya untuk apa? Pokoknya Bapak dan Ibu jangan lakukan syirik, itu saja. Saya hanya mengajak orang-orang untuk tidak melakukan kesyirikan. Karena kesyirikan, Ibu dan Bapak, lihat, datang ke dukun apa hukumnya? Jangan usah jauh-jauh deh. Bapak dan Ibu, dukun ini hukumnya apa dalam Islam? Hukumnya apa? Haram. Dosanya apa? Syirik. Hukuman yang pertama kata Rasulullah SAW, bertanya saja pada dukun, Ibu dan Bapak, lam taqabbalu salatun arba'ina lailah, 40 hari 40 malam salatnya dihapus. Mengiyakan perkataan dukunnya, oh iya yaki. Itu saja ancaman yang kedua. Faqad kafar bima unzila ala Muhammad, kufur terhadap apa yang diturunkan pada Rasul. Menjalankan perintah dukunnya, la habitu anhum, Allah lenyapkan semuanya. Makanu ya'malun, amalan yang Ibu dan Bapak lakukan, sekali saja lakukan kesyirikan. Ini bahaya yang luar biasa. Sekali saja melakukan kesyirikan, Allah lenyapkan semua amalan yang telah dilakukan. Sholat, puasa, zakat, ya, zikirnya semua dihapus sama Allah. Makanya orang-orang yang melakukan kesyirikan, hukumannya adalah fi nari jahannam khalidina fiha, tempatnya di neraka jahanam dan selama-lamanya di sana. Makanya kalau kita temui dalam hadis arba'in, kalau Ibu dan Bapak memiliki dosa sebesar gunung, minta ampun pada Allah, bertobat pada Allah, Allah ampuni dosa itu sebesar gunung. Asalkan jangan lakukan satu hal, apa itu? Dosa syirik. Membina umat dari menghindari kesyirikan saya sulit, Pak. Ini saya sampaikan. Saya di Rembang, Pak, ngisi di masjid. Imam masjidnya ngisi di masjid ini, saya kasih tahu ya, di Ranting, mumpung saya di Muhammadiyah, karena saya alma maternya Muhammadiyah. SMP sampai kuliah saya di Muhammadiyah. Aktivis sekarang sampai dengan pimpinan daerah. Sekarang menjadi Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya cukup sampai mahasiswa saja. Saat ini masih aktif. Cuman sayang saat ini kami disusupi oleh orang-orang Syiah. Bapak dan Ibu, saya ngisi di Rembang. Itu Masjid Muhammadiyah Rembang, tengah kota, dekat alun-alun, saya kasih tahu. Imam masjidnya, penceramah masjidnya, itu tiap hari ke dukun. Saya datangi rumahnya. Kenapa? Istrinya sakit stroke. Semua bentuk perdukunan dia datangi. Biar apa? Istrinya sembuh. Ini yang tidak dipahami. Maka saya datangi, itu imam masjid. Nah, imam masjid Muhammadiyah. Saya bilang, jangan malu-maluin alma mater. Tak gitu kan. Jangan malu-maluin alma mater. Saya tidak pernah sekolah selain di Muhammadiyah. Alhamdulillah saya besar di Muhammadiyah, terhindar dari khurafat-khurafat yang gak jelas. Jadi kondisinya Ibu dan Bapak, hati-hati. Dosanya dukun itu adalah dosa syirik. Hukumannya apa? Kisahnya. Orang yang melakukan perdukunan kalau di Arab Saudi diapakan, Bu? Dipancung kepalanya. Tapi kalau di Indonesia bagaimana? Di Indonesia itu, Ibu, yang namanya dukun bebas melakukan praktek. Dia bebas mau melakukan apa saja.
Kenapa? Karena dukun ada izinnya dari Kemenkumham untuk bisa melakukan praktek perdukunan bebas. Namanya Asosiasi Paranormal Indonesia. Baru 1 bulan yang lalu baru terbentuk, apa namanya? Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara. Ibu dan bapak buka di YouTube di seputar Indonesia itu dibuka Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara. Siapakah dia? Lihat, perhatikan. Mereka adalah pengasuh-pengasuh pondok pesantren di Banyuwangi. Ini yang saya khawatirkan, Pak. Jadi mereka itu ibu dan bapak, asalnya dukun itu bukan dari Gunung Kawi, Gunung Ciremai, bukan. Asalnya dukun itu dari pondok pesantren. Maka hati-hati kalau ibu dan bapak masuk ke pondok pesantren, anak-anaknya dimasukkan ke sana. Perhatikan kurikulumnya, ekstrakurikulernya juga diperhatikan. Ada pelajaran bela dirinya pakai ilmu kebal, pakai tenaga dalam, ilmu kebatinan. Itu banyak pondok pesantren. Bahkan lahirlah dukun-dukun itu dari pondok pesantren. Bapak tahu Masjid Cut Mutia? Itu di Menteng, sampingnya PP Muhammadiyah, tahu nggak? Sebelah kanan. Itu saya datangi masjidnya, imamnya sekaligus penceramahnya. Ini saya kasih tahu, Bapak. Beliau lulusan salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia. Yang biasanya bapak dan ibu kalau masukin pondok ke sana tempatnya. Tapi karena di sana tidak ada pendalaman tauhid, maka dia tak bisa membedakan syirik dan tauhid, nggak bisa. Jadi kondisinya apa, ibu? Dia melakukan praktek itu, pakai tenaga dalam. Dia nggak ngerasa itu adalah satu perbuatannya yang batil. Maka saya dakwai, saya sampaikan, MA dia, Magister Agama. Saya nggak peduli Pak, kalau saya cuma lulusan S1 saja. Saya tak peduli kalau dia membuat mudarat bagi umat, maka dia berurusan dengan saya. Maka walaupun dia lulusannya MA, jadi saya datangi dia, jangan gitu Tan. Saya tetap berbicara dengan cara yang ahsan, dengan cara yang lembut Pak. Saya tidak pernah menjustifikasi orang. Saya datangi, saya sampaikan, ayo Pak, ini nggak boleh Ustaz. Ini tidak boleh dalam Islam, antum. Gak percaya dia Pak, kita sampaikan dalil, adu dalil Pak. Maka dia menggunakan pendapat-pendapat yang membolehkan menggunakan bantuan jin. Ya sudah, kalau gak percaya ya sudah. Akhirnya satu ketika dia minta tolong dengan saya meruqyah temannya. Saya ruqyah temannya, ketika saya ruqyah dia ada di sampingnya. Ketika saya ruqyah tiba-tiba dia kepanasan badannya. Kok panas ya? Kok panas ya? Dia gak percaya sama saya. Namanya khodam itu, ingat, dia akan menampakkan sesuatu yang buruk terlihat baik. Awas hati-hati. Tapi di Indonesia ini agak sulit Pak. Perdunu itu apa katanya? Bapak buka YouTube Perdunu tulisannya. Apa dia bilang? Persatuan Dukun Nusantara, dia katakan agar orang-orang Islam tidak salah datang ke dukun. Bukan ke dukun yang palsu, tapi ke dukun yang asli. Ada yang salah nggak Pak hubungannya? Dan mereka sedang mengadakan festival santet di Banyuwangi. Tujuannya untuk apa? Coba bayangkan untuk apa Pak? Sejarah dulu membuktikan bahwasanya negara ini dibela oleh santet. Sehingga kita melakukan festival santet tujuannya untuk apa? Membela negara. Saya tak pernah baca buku sejarah negara ini dibela oleh santet. Yang ada adalah pemilihan lurah pakai santet. Itu banyak. Mau saya sebutkan Pak, di Kendal, Tasikmalaya, di Cirebon, itu saya datangi lurah. Lurahnya saya datangi Pak. Nah lurahnya itu ngaku minimal 10 dukun mereka pakai untuk naik jadi lurah. Dan itu biasa adu santet. Biasa. Kalau bukan lurahnya pendukungnya. Saya datangi satu lurah bersama beliau. Tak datangi satu lurah. Berapa tanam dia? Dia nanam jimat berapa biji? Yang kita gali satu, yang satunya sisanya di depan-depan rumah itu saya suruh ambil sendiri, serahkan pada saya nantinya. Itu lurah. Ini agak memang Bapak dan Ibu, ini sangat miris. Kita lihat di luar sana banyak hal yang membuat kita mungkin tidak senang. Dengan apa? Dengan kondisi
politik saat ini. Bapak dan Ibu tidak sadar digerogoti melalui kesyirikan. Makanya saya tak mau sibuk dengan urusan itu. Saya fokus pada bagaimana membina umat agar mereka setidaknya satu saja, tidak melakukan kesyirikan. Itu saja. Baik, Bapak dan Ibu, ini saya akan masuk sedikit. Berarti sampai berapa? 20 berapa tadi? 20 menit tadi. Udah berapa menit? Bapak? Nah, sedikit ya. Baik, Bapak dan Ibu, ini mohon maaf Ustaz. Jadi kondisinya adalah yang menghancurkan akidah umat itu adalah ketika mereka sakit. Sakit itu bisa meningkatkan akidah umat, bisa menghancurkan akidah umat. Kenapa? Orang sakit carinya apa? Sembuh. Padahal tujuan sakit bukan untuk disembuhkan. Apa tujuan sakit? Ibu dan Bapak, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Allah coba manusia dengan sakit, kesulitan, kehimpitan. Untuk apa? Sebagai ujian. Agar apa? Wa ilaina turja'un, agar Bapak dan Ibu kembali pada Allah. Maksudnya itu diingetin Bu Pak dengan sakit. Bapak dan Ibu udah kebanyakan dosanya, sombongnya udah kebanyakan, sehingga Allah ingatkan dengan sakit. Maka orang yang kembali pada Allah, dia adalah orang yang sembuh. Kalau dia sakit, nih contoh kecil saja Bu, nonton sinetron itu maksiat atau bukan? Simpel. Nonton sinetron itu maksiat atau bukan? Ibu? Lihat, dua manusia, laki-laki perempuan, tidak menutup aurat. Dua laki-laki perempuan bukan mahramnya. Lihat, diajarkan bagaimana pacaran. Anak-anak kita tuh rusak gara-gara ibunya nonton sinetron. Nah anaknya jadi ikut nonton sinetron dah Ibu. Maksiat bukan? Maksiat. Bukan. Ya Allah. Walaupun sinetronnya religi pun Ibu, pasangan suami istrinya muslim atau bukan? Mahram atau bukan? Bukan. Kadang kita tuh ditipu dengan film-film tuh. Di dalamnya ada orang-orang yang tidak menutup auratnya dengan baik, sehingga ibu menonton, bapak menonton, anak-anak menonton. Biasa tuh nggak menutup aurat. Lihat. Nah Allah tegur dengan apa cara ibu? Ibu masak kecipratan minyak. Ibu masak, lihat lagi motong bawang, kena tangannya. Hatta syaukati yusakwa, bahkan tertusuk duri saja. Itu peringatan. Tapi kadang kita nggak sadar. Maksudnya Allah apa? Berhenti nonton sinetron, wis TV-nya ditol wae. Sumbangin ke musola, mau bikin pesantren sama TPQ. Wakafin. Nah Bu, Bapak, tapi Ibu kalau nonton sinetron, lanjutkan. Ibu tetap akan mendapatkan surganya Allah. Kenapa? Karena dalam hadis At-Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata dayuth, tidak akan masuk surga seorang suami, seorang ayah yang membiarkan istri dan anak-anaknya masuk, istri dan anak-anaknya bermaksiat. Saya ulangi, tidak akan masuk surga seorang ayah atau seorang suami yang membiarkan istri dan anak-anaknya bermaksiat pada Allah. Ibu kalau nonton sinetron dosa nggak? Dosa, tapi jangan khawatir. Dosa ibu ada yang nanggung. Siapa? Suaminya. Jangan khawatir. Ibu masuk surga, suaminya diobong di api neraka. Siapa yang nyediain TV? Suaminya. Yang beliin TV suaminya. Nonton bareng suaminya. Lihat, yang kita tidak sadar Bapak dan Ibu. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini ada perhitungannya sama Allah. Ada hari pembalasannya.
Maka jangan sampai ibu dan bapak mengabaikan peringatan-peringatan Allah melalui sakit-sakitnya. Ya. Nah, ibu dan bapak perhatikan yang awal. Bukan. Baik. Atau ambil salah. Ruqyah Syar'i, obat penyakit jasmani rohani. Terus awal. Mentokin. Ya. Nanti kalau ada dukun di sini saya mampir ke rumahnya. Saya boleh mampir ya. Dukun bayi boleh. Apa? Masalahnya bahasa dukun itu sebetulnya bahasa biasa. Ya. Ada dukun urut, ada dukun bayi. Ya dulu yang menolong ibu-ibu kita kan dukun-dukun bayi itu. Baik, penyakit dalam Islam ibu dan bapak perhatikan, ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Penyakit jasmani adalah penyakit jasad. Penyakit jasad, penyakit fisik, yaitu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa saja? Pusing, mata sakit, mulut sariawan, telinga sakit, badan, jantung, semua sesak, lambung, semuanya itu adalah penyakit jasmani. Termasuk apa? Yang biasa dialami ibu? Panu, kadas, kurap, kudis, ya, itu termasuk penyakit jasmani. Obatnya disebut dengan dawa. Apa itu? Semua yang ada di permukaan bumi. Apa saja? Ada obat-obatan medis, ada. Termasuk Ustaz, masuk. Hukumnya mubah selama tidak ada barang yang haram di dalamnya. Ya, yang kedua, ibu, obat-obatan herbal, tumbuh-tumbuhan atau herbal dari binatang seperti madu, madu propolis. Kalau tumbuh-tumbuhan ada zaitun, ada habatus sauda, ada bunga dewa dan lain-lain. Yang sekarang lagi terkenal bajakah ya. Dengan bajakah dan lain-lain itu adalah obat daripada penyakit jasmani. Nah, yang kedua adalah penyakit rohani. Penyakit rohani itu adalah penyakit psikis, kejiwaan, termasuk gangguan jin dan ain. Gangguan jin dan ain ini termasuk penyakit rohani. Di mana letaknya penyakit rohani? Itu adalah di dalam kalbunya, di hatinya. Sakitnya itu di mana, Bu? Di sini ya. Maka posisinya ibu, obatnya apa? Obatnya adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Maka Al-Qur'an adalah obatnya sebagai penawarnya. Dan minal Qur'an dimaksudkan adalah tidak hanya dibacakan saja, menjadi ruqyah saja, tapi orangnya harus mengikuti aturan yang ada dalam Quran. Perintah dan larangan Allah dijalankan semua. Maka percuma kalau ibu dan bapak sakit, nonton sinetronnya tetap jalan, minum obat sembuh, namanya istidraj. Kenapa? Karena maksiatnya masih jalan. Allah kasih sakit, dia berhenti maksiatnya, maksudnya ngono. Suruh campur bahasa Jawa, bisanya gitu aja. Kondisinya adalah yang disebut dalam penyakit dalam Al-Quran disebut dengan marad fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maka penyakit dalam hati disebut dengan marad. Kalau penyakit jasmani disebut dengan daun, obatnya dawa. Kalau kita penyakit rohani disebut dengan syifa, obatnya Al-Quran. Jadi dalam Islam itu penyakit ada dua macam. Kalau ibu punya penyakit jasmani, datangnya ke dokter boleh, hukumnya mubah. Jauh lebih baik ibu dan bapak datang ke dokter daripada datang ke dukun. Walaupun dokternya salah diagnosa, salah kasih obat, tambah sakit, tambah parah penyakitnya, atau bahkan malpraktik, masih jauh lebih bagus. Kenapa? Karena kalau ibu dan bapak datang ke dukun dan sembuh, akidahnya hancur, amalan hancur. Gak sembuh-sembuh gak apa-apa wis. Janji Allah jelas. Kalau ibu dan bapak sakit sampai dengan meninggal dunia, ibu sabar ketika dalam sakitnya. Tahu sabar gak, Bu? Kan dari dulu ngomong sabar ya. Saya mah sabar, Ustaz, sabar. Kalau sakit mas sabar. Sabar itu apa, Bu? Sabar itu 3. Sabar itu artinya menahan. Lihat, syaratnya sabar itu 3. Yang pertama,
Dalam kondisi ibu sakit, tetap menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjalani perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Ini yang paling gagal, yang nomor 2. Kenapa? Biasanya ibu kalau bapak kalau sakit hiburannya apa? Nonton dangdut, nonton sinetron. Maka ibu dan bapak kalau lagi sakit sambil nonton sinetron, tandanya orang yang sabar atau bukan? Bukan. Afwan Ustadz, waktunya sudah. Oh, sudah habis. Afwan. Nggak apa-apa. Saya ngikutin aja. Nah, baik, ini saya serahkan langsung ke. Ya, nanti Oh, ikut. Baik, ini saya sudah selesai ya. Kalau saya pamit. Ini selesai, beliau Ada dialog. Oh, geng. Oh, ada lagi maksudnya. dialog. Oh, geng, malam. Baik, ini bila bisa bilang fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.